Nah, menghadapi beda pendapat dengan atasan tentunya menjadi situasi yang cukup menegangkan dong. Apakah kamu pernah mengalaminya? Situasi ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Dengan keadaan kantor yang dinamis, sesekali ada saja perbedaan yang memicu selisih pendapat. Maka, selisih pendapat ini sebaiknya segera diluruskan agar tidak terjadi konflik di tempat kerja. Relasi antara bos dan karyawan harus selalu terjalin baik karena akan berpengaruh pada suasana kamu di kantor. Nah, saat menghadapi beda pendapat dengan atasan, diperlukan cara yang profesional agar tidak ada yang merasa sakit hati. Berikut ini saya akan memberikan sebuah glimpse caranya untukmu. Yang pertama ialah pertimbangkan waktu dan tempat yang tepat. Jika ingin menghadapi beda pendapat dengan atasan, kamu perlu memikirkan waktu dan tempat yang tepat untuk mengutarakan rasa tidak setujumu. Meskipun atasanmu menyampaikan suatu pendapat yang bertentangan denganmu, sebaiknya kamu tidak langsung menentangnya saat itu juga. Hal itu bertujuan agar kamu tidak mengeluarkan emosi yang negatif dan bisa bersikap lebih profesional. Pasalnya, jika langsung menyanggah pendapat atasan saat itu juga, pasti kamu bisa mengutarakan nada bicara yang keras karena masih merasa emosi. Itulah mengapa sangat penting untuk mencari waktu yang tepat saat ingin berbicara kepada atasan. Carilah tempat yang sepi agar pembicaraan pribadi kalian tidak didengarkan oleh rekan kerja yang lain. Menurut The Muse, memilih tempat dan waktu yang tepat akan sangat mempengaruhi reaksi si bos saat mendengar pendapat ketidaksetujuanmu. Selain itu, dengan mempertimbangkan waktu dan tempat juga bertujuan agar ia tidak merasa dipermalukan di hadapan orang lain. Nah, yang kedua ialah tunjukkan rasa hormat saat menyampaikan pendapat. Sopan adalah hal yang paling penting untuk dilakukan saat kamu ingin menghadapi beda pendapat dengan atasan. Tunjukkan rasa hormatmu kepada atasan dan bicarakan perbedaan pendapat kalian dengan bahasa dan sikap yang sopan. Harvard Business Review menyatakan jika ingin meyakinkan atasan dengan pendapatmu, maka temukan terlebih dahulu cara penyampaian yang sopan untuk menghormati posisinya. Saat kamu mampu bersikap dengan sopan dan menunjukkan rasa hormat, pastinya akan terasa lebih mudah dong untuk mengungkapkan pendapat. Selain itu, atasan pun akan merasa kamu telah berjuang untuk tetap menghormatinya dan tidak mencoba memojokkannya. Saat suasana di antara kalian baik-baik saja, pastinya kamu bisa membicarakan perbedaan pendapat dengan lebih lancar. Oleh karena itu, selalu tunjukkan rasa hormat dan jangan sampai kamu mengguruinya dan merasa lebih pintar darinya. Nah, yang ketiga ialah tanyakan mengapa ia memiliki pendapat yang berbeda. Perbedaan pendapat adalah hal yang sangat lumrah terjadi. Akan tetapi, jika perbedaan pendapat tersebut menentukan masa depanmu di kantor, maka kamu tidak boleh tinggal diam. Misalnya, kamu dan atasan beda pendapat dengan keputusan yang ia buat untuk perusahaan. Kamu boleh bertanya mengenai alasannya, seperti yang disebutkan oleh Monster. Tanyakan beberapa pertanyaan yang sopan untuk mengetahui alasan di balik keputusannya yang membuatmu tidak setuju. Berikan kesempatan kepada atasanmu untuk menjelaskan maksud dari keputusannya. Jika masih ada hal yang tidak dimengerti, cobalah tanyakan lebih detail. Dengan mengetahui sudut pandang atasanmu, pastinya akan mudah mencari solusi dari perbedaan pendapat kalian. Oke, selanjutnya ialah hormati keputusan akhirnya. Nah, meskipun telah menjelaskan ketidaksetujuan, tapi tetap tidak mengubah keputusan atasanmu, maka kamu tidak boleh emosi dong.
Bagaimanapun juga, ia adalah seorang atasan di kantor yang memiliki wewenang lebih besar darimu. Jadi, kamu harus bisa menerima keputusannya jika memang sudah bulat. Sebelum mulai mengutarakan pendapat yang berbeda dengan atasan, kamu memang perlu untuk mempersiapkan mental akan kemungkinan ia tidak menyetujuinya. Pada akhirnya, seorang boslah yang mengambil keputusan akhir. Jadi, mau tidak mau, kamu sebagai bawahan harus bisa menghormatinya. Ingat ya, kamu tidak boleh ngotot dan minta agar pendapatmu dijadikan keputusan akhir. Jangan sampai kamu menunjukkan sikap yang tidak sopan karena bisa membuatmu terlihat buruk atau bahkan kehilangan pekerjaan. Tetaplah profesional agar lingkungan di kantor bisa lebih positif dan tidak mempengaruhi produktivitasmu. Menghadapi beda pendapat dengan atasan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena perlu mempersiapkan mental dan perkataan agar tidak menyinggungnya. Dengan beberapa cara yang telah saya sampaikan, saya sangat berharap bisa membantumu untuk lebih jujur mengutarakan pendapat saat merasa tidak setuju dengan keputusan atasan. Jangan lupa untuk diskusikan topik ini dengan banyak profesional ya. Jadi kamu bisa mendapat banyak masukan dari para tim-tim lainnya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sekian dan terima kasih.